Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Kuda Ngising. Episode 9. Gimana nih hasil race Brno dan Sachsenring? Wah, sangat seru sekali ya. Seperti biasa, King Marquez greatest of all time in MotoGP. Menurut lu bagaimana ini Pecco tidak bisa menyaingi sang master? Ya, walaupun 93 ini dominan, tapi menurut gua Ducati ini tidak bisa adil pelihara dua singa dalam satu kandang. Ya walaupun gue mengakui Pecco udah kalah telak dengan Marquez sampai seri 11-12 ini. Marquez lebih jago dari Pecco untuk musim ini doang kali ya. Oh ya jelas, kalau Marquez lebih jago daripada Pecco ya. Ya jelas harusnya Ducati ya memang dari awal memilih Marquez ya. Karena Pecco ini bukan berada di level gurunya aja udah dikalahin. Apalagi murid ya bukan apa-apa. Pecco itu ya saingannya sama Fabio Di Gia lah, bahkan dibilang dengan Alex Marquez pun tidak menurut gue ya. Alex Marquez terbukti sih ya, ambisi mengalahkan segalanya. Karena kemarin 2 balapan sprint dan race, kemana dia? Nggak menunjukkan skill yang lu agung-agungkan, masih tetap kalah dengan Pecco. Kalau lu ngomongin itu di Sachsenring dia di race seperti biasa Marquez Brother 2 di Brno, kenapa dia tidak itu? Karena dia masih cedera. Dia itu cedera. Bayangkan, dia lagi cedera tapi masih bisa podium 2 di Sachsenring. Kalau di Brno karena dia cedera dan cuacanya pun tidak beraturan pas free practice itu, makanya dia terganggu dengan hal itu. Begitupun Pecco bukan di Brno. Kalau masalah cedera, menurut gue sih bukan ya alasannya. Kalau emang dia terhambat karena cedera ya harusnya dia nggak nabrak Joan Mir pas di race kemarin. Tapi ambisinya itu yang menggebu-gebu. Gue ngomong ini nggak sekali loh. Waktu itu mungkin lu bisa bantah omongan ambisi itu, tapi kedua kalinya dia start dari belakang dan kebukti kan ambisi mengalahkan segalanya. Dia menunjukkan hal itu dengan kena hukuman long lap penalti di seri selanjutnya. Berarti kan ambisi deh. Kalau emang karena cedera ya harusnya dia tahu diri dong. Jangan memaksakan diri menurut gue. Itu kelihatan di situ mentalnya itu bukan mental untuk championship menurut gue dia tuh. Kalau menurut gua setiap pembalap tuh pasti punya ambisi. Wajar aja Alex Marquez tuh seperti itu. Dan gua kurang setuju juga atas long lap penalti untuk di race selanjutnya ya, karena melihat pas di sprint juga Marco Bezzecchi hampir membuat Fabio Quartararo tersungkur. Menurut gue dia pun harusnya mendapatkan long lap penalti. Tapi kalau lu ngomongin soal ambisi, masing-masing pembalap itu pasti mempunyai ambisi dan tidak ada salahnya Alex Marquez. Menurut gue kemarin kenapa dia bisa begitu itu entah kenapa ya, setiap pembalap yang mendekat dengan Joan Mir selalu seperti itu. Di Sachsenring ada AI Ogura yang menyenggol Mir, dan sekarang di Brno ada Alex Marquez. Entah kenapa ya, Mir ini pelan, sial, tapi bawa-bawa orang. Itu terlalu jauh kok ngomong kayak gitu. Karena posisi Alex Marquez kemarin nabrak Mir itu
Joan Mir di posisi yang benar loh, dia di depan, Alex Marquez di belakang, dia maksain. Persis sama kayak yang ambisi dia pertama yang dia ngejatuhin itu menurut gua nggak masuk akal. Dia Meski- terlalu maksain menurut gua tuh. Meskipun Joan Mir di depan tuh kan, tapi dia membuka ruang dan Alex Marquez tuh masuk di situ. Tapi sayangnya Joan Mir ini kayak udah tahu time lapse lebih lambat daripada Alex Marquez. Dia tetap tidak mau memberi ruang yang cukup untuk Alex Marquez. Ya terjadilah hal seperti itu. Harusnya kalau emang skill dia jago, dia bisa nunggu 1-2 lap dan dia bisa overtake-nya dengan bersih gitu. Ya seenggaknya walaupun dia bersenggolan pun ya nggak bikin jatuh lah. Mungkin gue bisa terima dengan opini lo. Tapi ini kenyataannya dia selalu membuat jatuh lawan. Berarti menurut gue skillnya tuh udah nggak ada menurut gue. Karena dia nggak menghargai pembalap lain gitu. Kalau emang skill dia jago ya dia nggak perlu buru-buru. Santai aja. 1-2 lap pasti dia bisa dapet posisi yang lebih baik. Karena udah tahu pembalap di depan dia yang lambat, ya overtake dengan clean kan itu lebih baik. Kalau untuk menunggu 1 dan 2 lap itu kan terlalu lama ya, apalagi di belakang seorang Joan Mir yang tidak mempunyai speed yang cukup untuk menyaingi 5 besar. Makanya dari itu Alex Marquez berusaha untuk menyusulnya secepat mungkin agar dia segera bisa bergabung dengan grup depan. Ya, lu dengan opini gue dengan opini gue. Kita lihat nanti seri selanjutnya. Apakah benar opini gue tentang ambisi dia yang terlalu over tapi skillnya biasa-biasa aja. Kalau dia sampai mengorbankan pembalap lain sekali lagi nih, menurut gue opini gue benar. Ambisi mengalahkan segalanya. Kalau di akhir ternyata Alex Marquez di kejuaraan dia finish di atas Francesco Bagnaia, apakah itu menandakan opini gua benar Alex Marquez skillnya tetap berada di atas Pecco Bagnaia? Mungkin gue bisa mengakui itu. Kita lihat nanti. Oke, kalau begitu Tapi kita lihat progres lain kayak Yamaha ini, Fabio Quartararo ini udah mulai menjanjikan ya. Dia bisa start dari row depan itu. Apakah ini ambigu atau emang menurut lu Yamaha ini udah mulai jago gitu? ya seperti biasa, dia meskipun di row depan sebelumnya juga meraih 4 pole position, tapi dia kemana tahu ya Yamaha ini hanya untuk di time attack ya dia menurut gua bagusnya, tapi untuk di sprint dan race jauh ya. Jadi menurut lu untuk menyaingi Aprilia pun Marco Bezzecchi dan sang juara dunia ini masih jauh menurut lu? Terutama Fabio Quartararo ya. Untuk di sprint dan race Iya. jauh menurut gua, karena Yamaha ini ya lu bayangin aja dari 4 pole position tidak ada satupun yang dia berhasil meraih podium pertama. Jadi menurut lu Aprilia masih jauh di atas Yamaha dan bisa menyaingi Ducati gitu? Oh yes, yang pertama ya tidak menutup kemungkinan udah pasti Ducati lah telak karena ada seorang Marc Marquez. Yang kedua, pabrikan kedua ya Aprilia. Perkembangan paling pesat menurut gua Yamaha ada di nomor 4. Dan pembalap yang menurut lu bisa membawa Aprilia membayang-bayangi Ducati itu siapa? Marco atau Martin? Oh menurut gua tetap Jorge Martin, meskipun dia tidak membalap dalam beberapa kali ya karena cederanya, tapi kemarin lihat di Brno bagi gue itu sangat baik ya, karena di balapan keduanya bersama Aprilia ada di 10 besar itu sangat menjanjikan. Bahkan mungkin kalaupun dia nggak cedera menurut gue dia pun akan finish di depan
Peko banyak ya, tapi tetap ada di belakang Alex Marquez. Menurut lu? Gila juga opini lu ya. Marco Bezzecchi dari seri awal yang berusaha nge-build motor Aprilia lu lewatkan begitu aja ya. Terlalu pilih kasih lu jadi orang. Menurut gue sih Aprilia bagus dari Marco Bezzecchi sih. Udah mulai menunjukkan dia tuh cocok dengan motornya gitu. Bukti kan podium 2 kali. Menurut gue itu menjanjikan, apalagi sempat juara 1 kan di Inggris. Jadi terlalu jauh lu bilang Martin lebih jago dari Marco. Ya walaupun dia juara dunia sih. Cuma untuk Aprilia musim ini menurut gue Marco Bezzecchi lebih di atas Martin sih. Ya kalau gue bilang kenapa Martin di atas Marco Bezzecchi, karena bagi gue bukan Marco Bezzecchi-nya ya berskill sih, tapi menurut gue motornya ya berkembang lebih dari pembalapnya. Ya Aprilia ini ya mau nggak mau lah bakal menyesuaikan dengan Marco Bezzecchi karena Jorge Martinnya cedera. Kalaupun Martin tidak cedera, gue sangat yakin Marco Bezzecchi nggak akan ada apa-apanya dibanding dengan Jorge Martin. Meskipun itu Peko banyak ya sekalipun menurut gue. Oke, kalau pabrikan KTM gimana nih menurut lu? Kemarin di Brno udah mulai Menunjukkan taringnya ya. banyak nih pembalap yang gak cuma Pedro Acosta loh. Bastianini juga kalau nggak ambisinya terlalu tinggi sih menurut lu bisa sih dia mengganggu atau nggak masuk 5 besar. Menurut lu apa ini cuma satu seri doang apa ke depannya mengganggu Aprilia nih menurut lu? Kalau dibilang mengganggu Aprilia kayaknya enggak deh. Tapi mungkin di Red Bull Ring di race setelah Brno ini mungkin di kandangnya sendiri dia akan berbicara banyak. Tapi kalau untuk keseluruhan seri sampai akhir musim tetap Aprilia di atas KTM. Karena apa? Karena emang pengembangannya berhenti atau emang Aprilia ini maju pesat gitu? Aprilia ini maju pesat dan gue sangat yakin mereka punya kartu as sang juara dunia ya. Jadi faktor kombinasi pabrikan dan pembalap yang mendukung jadi hasilnya lebih baik dibandingkan KTM gitu menurut. Yes, jangankan kan gue bilang jangankan KTM, Ducati Lenovo Pecco aja menurut gue seiring berjalannya waktu akan kalah dengan Jorge Martin. Serem juga ya prediksi lo. Cuma ya kalau gue pikir-pikir sih ya Martin ini emang kalau udah cocok dengan motornya ya tahun lalu aja kalahin Pecco sih. Ya, special talent dia. Ya Apalagi kan dia sekarang di Aprilia ya, tim pabrikan ya. Biasanya cedera aja. Kalau nggak cedera sih gue sangat yakin dia berada di atas Pecco. Ya mungkin tipis-tipis bersaing dengan Alex Marquez. Kalau untuk Marc Marquez sih jangan tanya ya. Dia udah beda kasta, beda level. oke, kita prediksi untuk Red Bull Ring 1, 2, 3. Kalau gua satunya Pecco, duanya Marco Bezzecchi, yang ketiganya Pedro Acosta. Lu nggak yakin dengan Pecco tapi tetap menempatkan Pecco di urutan pertama ya. Optimis harus selalu, Tapi harus realistis juga loh. nggak ada kata realistis gua, karena gua menunggu Pecco ke 1 musim ini. Pecco ke 1 ya kalau Marquez jatuh, udah itu aja. Kalau menurut gua Red Bull Ring sprint race 1, 2, 3 seperti biasa. Marquez brother. Di ketiganya ada Pedro Acosta menurut gua. Pecco ada di belakang Vinales dan Enea Bastianini sprint dan race. Oke, kalau begitu
kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.